Tante aja bisanya. Pokoknya Mila nggak mau tahu ya. Mau ayah dan ibu setuju atau enggak, Mila akan tetap nikah. Mila nggak peduli. Harusnya aku yang nanya. Kamu ngapain di sini? Ini rumah siapa, Mas? Berisik kamu ya. Siapa yang nyuruh kamu kesini? Loh, aku ini kan istri kamu, Mas. Wajar kalau aku nyariin kamu. Aku lagi hamil, Mas. Aku butuh kamu, Mas. Alas, mendingan kamu pergi dari sini. Ayo pergi. Oh, Mas. Kamu mau ibu atau Surya yang ngurus anak kamu? Mendingan kamu kasih uang dulu ibu kesini. Astagfirullah, Ibu. Kok Ibu tega sih Ibu minta uang sama aku? Ini kan cucu Ibu. Kenapa? Kamu nggak mau? Kamu nggak mau ngasih uang? Ya udah, pergi dari sini. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di studio saya sudah bersama Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Farid. Dan selain Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro juga sudah hadir bersama kami narasumber bernama Ibu Mila. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mila bisa langsung ceritakan saja ke kita. Ibu Mila punya persoalan hidup seperti apa yang menjadi Ibu Mila datang ke Tawakal? Jadi begini Mas, masalah saya itu masalah tentang mantan suami. Dengan mantan suami? Iya, saya sangat menyesal sekali dengan pernikahan saya. Dan saya lahir batin sampai sekarang saya belum bisa ikhlas dengan apa yang udah mereka perlakukan terhadap saya. Memang mereka memperlakukan apa? Oh maaf, mereka berarti lebih dari satu mantannya Ibu? Jadi suami dengan keluarganya. Oh, dengan keluarganya, suami dengan keluarganya. Betul. Apa yang mereka lakukan ke Ibu? Jadi begini Mas, suami saya itu awal perkenalannya ya, dia itu kan orang pintar. Dia orang pintar. Jadi awalnya saya ngantar kawan saya berobat sama dia. Setelah ketemu dan kenalan, saya dibuatnya jadi suka gitu Mas sama laki-laki itu. Saya dibuatnya suka. Akhirnya saya menjalin hubungan dan menikah. Walaupun orang tua saya tidak menyetujuinya. Alasan tidak menyetujui kenapa? Boleh tahu? Karena pekerjaannya dia? Awalnya kan orang tua belum tahu pekerjaannya seperti itu. Iya. Jadi alasan orang tua itu, kamu kan baru kenal sama dia, kamu belum tahu sifatnya bagaimana. Dan juga usia juga terpaut jauh dari saya. Dia jauh lebih tua? Iya. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu tertarik sama dia? Itu saya nggak mengerti ya Mas, karena saya menikah atas dasar diguna-guna Mas, karena dia orang pintar itu tadi. Nah, Ibu tahu diguna-gunanya dari mana? Karena berdasarkan dia buka praktek begitu? Iya, dia buka Udah praktek. berdasarkan itu atau memang Ibu merasakan sendiri gitu, memang tadinya awalnya nggak suka kok tiba-tiba cinta mati sama dia begitu? Awalnya saya nggak ngerasa kalau saya diguna-guna, sekalipun temen yang saya antar itu awalnya ingat gitu kan. Karena saya saya kekeh, saya minta sama orang tua saya mau menikah sama laki-laki ini. Orang tua saya kan melarang keras, tapi saya
menentang sama orang tua saya ngotot gitu, keke minta nikah sama laki-laki ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ya, Ibu. Aku bawa seseorang mau aku kenalin. Mas, sini Mas, masuk. Duduk Mas. Duduk dulu ya, Ibu. Jadi gini ya, aku sama Mas Suryo udah berencana menikah bulan depan. Hah? Kok mendadak? Iya Mil, kok mendadak? Kamu kan baru kenal. Ya udahlah Bu, harusnya Ibu seneng dong anak Ibu udah ada yang lamar. Iya Pak, Bu. Saya akan menikahi Mila. Apa? Kamu mau nikahi anak saya? Saya nggak bisa setuju begitu saja. Karena saya belum tahu asal-usul kamu dan latar belakang kehidupan keluarga kamu. Ayah, udah cukup. Ayah tenang aja sih. Ayah tuh berlebihan banget deh. Pokoknya aku akan tetap mau nikah. Titik. Mila, sabar. Bukannya kami nggak setuju, Mil. Kamu dapat jodoh dan cepat menikah. Tapi kan kamu juga baru kenal. Kamu adaptasi dulu dong, Mil. Udah deh Bu, Ibu ribet banget. Hei Mila, dengerin ibu kamu ya. Apa yang dia katakan itu betul semuanya. Dasar kamu kalau dikasih tahu ngebantah aja bisanya. Pokoknya Mila nggak mau tahu ya. Mau ayah dan ibu setuju atau enggak, Mila akan tetap nikah. Mila nggak peduli. Ayah sabar ya, sabar. Kamu itu bisanya ngebantah ya. Mau didengerin orang tua. Allah Akbar, sabar. Maunya apa sih kamu? Udah ya cukup. Apa Mas sih ini? mau kemana Mas? Kamu jangan urusin dia ya. Ayah lihat kan, Mas Suryo tersinggung. Biarin aja dia pergi. Ngapain kamu? Mila, ya Allah. Dasar anak. Gak tahu diri kamu, kurang ajar ya sama orang tua begitu. Oke, Pak Ustadz. Lumayan banyak sering juga terjadi seperti ini Pak Ustadz. Yang menurut anaknya baik, tapi orang tuanya belum tahu apa-apa, tapi tetap memaksakan anak untuk terus menikah. Ya. Inilah akibatnya kalau satu komunikasi tidak berjalan dengan baik. Artinya komunikasi yang berjalan baik itu yang sampai pada taraf empati dan bisa memahami, itu komunikasi derajat yang baik. Yang kedua adalah kalau keputusan itu diambil secara tergesa-gesa. Itu ya, makanya kan agama selalu mengingatkan bahwasanya tergesa-gesa itu bagian dari setan. Atau ajal menasyatin, bahwasanya tergesa-gesa itu adalah pekerjaan setan. Maka memutuskan sesuatu, apalagi ya hal terpenting seperti pernikahan ini, itu harus dengan cara yang tinggalkan, dipikir dulu, ditimbang dulu secara masa, karena ini terkait dengan perjalanan panjang masa depan hidup. Ini Islam mengajarkan seperti itu. Nah, yang menarik ini tadi pengakuan dari Mbak ini yang mengatakan bahwa ada rasanya tidak sama, gitu loh. Nah ini saya ingin mengeksplorasi lebih lanjut ini gimana Ibu bisa mendeteksi atau menyatakan bahwa ini pengaruh guna-guna apa itu ketika nikah itu nggak sadar penuh atau kayak gimana itu Pak? Yang Ibu rasakan dan pengalaman Ibu sendiri bagaimana waktu nikah? Iya Pak Ustadz. Jadi saya tuh sama orang tua itu melawan. Orang tua udah melarang, saya tetap ngotot. Padahal sebelumnya nggak pernah seperti itu ya? Nggak pernah, saya selalu nurut. Dan memang saya merasakan saya kalau sama lawan jenis atau laki-laki, saya yang namanya menumbuhkan rasa itu sangat susah. Tapi tiba-tiba sama dia kok mau apapun dia, saya siap, saya mau ngejalanin. Sampai saya marah-marah sama orang tua. Di luar kesadaran itu ya? Iya, di luar sadar itu Pak Ustadz. Nah ini gimana nih Pak Ustadz? Sah tidak pernikahannya ketika salah satunya tidak dalam keadaan sadar? Nah itu, jadi orang pengaruh benar-benar pengaruh balat itu kan sama dengan orang tidak sadar. Karena itu bukan berangkat dari suara hati, kesadaran batiniahnya. Nah orang yang tidak sadar itu sebetulnya tidak boleh dikenai
syariat, tidak boleh dikenai hukum. Dalam hadis disebutkan bahwasanya yarfa'il qalamu salasa ila an salasin. Jadi diangkatlah kalam ini dalam pengertian hukum Islam. Jadi kewajiban-kewajiban menjalankan hukum Islam an salasin, dari 3 kelompok atau 3 hal. Yaitu yang pertama an-na'imin hatta yastaiqulu. Jadi dari orang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur itu nggak kena hukum Islam. Jadi kalau Mas Faris ya misalnya tidur dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore itu nggak kena kewajiban sholat dulu. Karena dia lagi tidur. Sampai Mas Faris bangun baru kena lagi hukum. Gitu ya. Yang kedua an-sobiyin gitu ya, katayah kami. Jadi dari anak kecil sampai dia dewasa. Gitu. Katayah min. Jadi sampai dia dewasa punya kecerdasan itu ya ukurannya ya kalau di Islam sampai akil balik ya mimpi basah dan sebagainya itu. Jadi sebelum itu dia nggak kena hukum. Gitu. Yang ketiga itu adalah an-majnunin gitu ya, kata ya'kula. Jadi dari orang gila sampai dia sembuh, sampai dia berakal. Nah, orang yang diguna-guna ini kan berarti akalnya hilang, kesadarannya hilang, dia dikendalikan oleh kekuatan sihir itu. Nah, sebetulnya dia nggak kena hukum. Makanya sebetulnya orang yang nikah dengan pengaruh guna-guna atau pengaruh yang membuat kesadaran dia sampai dia terlepas dari objek hukum sebetulnya tidak sah.